Danis, seorang remaja yang belum mengetahui jati dirinya. Ia masih sering mengikuti teman-temannya, namun apapun yang ia lakukan akan selalu terasa sepi, karena terdapat kekosongan di setiap sudut hatinya. Ia mulai merenung setiap malam. Melihat teman-temannya yang terlihat bahagia tanpa beban, ia mulai bertanya-tanya di dalam hatinya. Bisa nggak ya aku kayak mereka yang bahagia terus setiap harinya, yang punya tempat cerita untuk berkeluh kesah setiap harinya. Emang bisa ya aku hidup tanpa beban kayak mereka? Keesokan harinya, kejadian tak terduga pun terjadi. Danis dipertemukan oleh seorang perempuan bernama Nabila yang sedang membantu seseorang. Seseorang itu hendak memberi Nabila upah, namun Nabila menolaknya. Sehingga Danis pun menghampiri Nabila. Apa kamu mencari? Astagfirullah, kamu siapa? Salam dulu, dengar sama orang. Oke deh, sorry. Apa kamu kemana? Kamu bisa. Belum sempat menjawab pertanyaan darinya, tiba-tiba teman perempuan itu pun datang dan mengajak perempuan itu pergi entah kemana. Saat mereka berjalan, Ratri penasaran dengan siapa tadi Nabila berbicara, hingga ia bertanya kepada Nabila. Ini siapa yang ngobrol sama kamu? Aku bahkan nggak kenal dia. Terus kok kayak aku bakal. Tadi dia tiba-tiba datang ke hadapanku, terus dia nanya kamu jawab, terus kamu panggil aku terus nggak ada suka. Oh, iya. Hari berganti hari, Danis selalu datang ke tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan Nabila. Setelah sekian lama, akhirnya Danis berkesempatan untuk bertemu dengan Nabila. Danis pun langsung menghampiri Nabila. Halo, kita ketemu lagi. Siapa ya? Waalaikumsalam. Iya Pak, Assalamualaikum. Apa yang waktu itu kita ketemu dan kamu belum kasih jawabannya? Biasanya ucap salam dulu. Ya, tapi kasih aku jawabannya dulu. Ada baiknya kalau mau tanya, itu terapi etika, jangan maksa gitu. Oke, fine, my bad. Ya, but kasih aku jawaban, please. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan kami memberi makan anak yatim, orang miskin, dan orang yang ditawan. Kami memberi makan mereka mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan atau ucapan terima kasih. Maknanya kita menolong orang itu harus ikhlas. Jadi intinya itu kita harus menolong orang itu ikhlas karena Allah, bukan mengharap pujian ataupun Surat Al-Insan ayat 8-9 yang dipertegas dalam hadis tentang ikhlas. Isinya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Semoga kamu paham dengan ayat dan hadis yang telah kami jelaskan. Kami sedang terburu-buru, jadi kami izin pergi dulu ya. Assalamualaikum. Semenjak hari itu, Danis selalu terbayang akan apa yang dikatakan oleh Nabila dan Ratri. Dengan langkah tak menentu, takdir membawanya menuju sebuah musola. Danis melaksanakan sholat asar, dan ketika ia telah menyelesaikan sholatnya, ternyata ada seorang ustazah yang sedang mengajar sebuah kajian bersama dengan dua anak muridnya. Bismillah. Ketika kajian tersebut telah selesai,
Danis pun menghampiri ustazah tersebut. Permisi Ustazah, Assalamualaikum. Ya, ada apa ya, Pak? Saya dari Ustazah. Sebenarnya mohon maaf kalau saya tiba-tiba datang ke sini. Saya juga nggak tahu perihal apa yang bisa membuat saya kesini gitu. Sebenarnya kamu sedang bersama musibah. Ya, sebenarnya saya ingin mempertanyakan sesuatu terkait hadis yang menolong orang mengingatkan kepada Allah, bukan mengharapkan imbalan. Sebetulnya saya juga masih kurang paham sama hadis itu. Jadi saya tuh merasa kalau saya ngapain sesuatu atau ngapain gitu sebenarnya terasa hampa gitu. Jadi gini Ustazah. Menurut cerita aku tadi, ada baiknya kamu mendekatkan diri kepada Allah supaya kamu tidak terjerumus oleh hal-hal negatif yang dapat kamu sesali di kemudian hari. Lalu apakah saya bisa mengetahui lebih jauh? Sejujurnya saya merasa hidup saya hampa sekali. Setiap kali saya main-main dengan saya itu, saya merasa hidup mereka itu bahagia terus tanpa ada masalah sama sekali di hidupnya. Nah, itu tandanya kamu bertransaksi otoritas orang lain. Kemudian seperti ini dapat menggambar potensi diri kamu. Jadi kamu itu akan tersugesti menjadi orang lain tanpa memikirkan diri kamu sendiri. Ingat, pepatah rumput tetangga lebih hijau itu benar adanya. Tapi Ustazah, gimana cara saya mengatasi distraksi itu? Pada kenyataannya orang lain kan bebas memilih kehidupannya masing-masing. Nah, itu tergantung diri kamu sendiri. Jika kamu bisa mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan, nah itu yang secara langsung ataupun tidak langsung, insya Allah kamu akan bisa lebih tenang atau bahkan dalam kehidupan. Ketetapan Allah itu mutlak, tapi kita sebagai umat manusia bisa meminta kepada Allah agar diberikan kehidupan yang lebih baik lagi dengan cara berdoa. Jadi bergunakanlah waktu luang kamu untuk berdoa dan berzikir kepada Allah agar dihindari dari keburukan. Nah, kamu tahu kan mengapa umat manusia bagi dia berdoa dalam waktu terus saja? Mereka itu sebenarnya paham karena di waktu-waktu tertentu Allah akan mendengar cerita doa manusia yang benar-benar tulus meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan, kebijakan, dan diberi kebaikan. Dengan meminta doa dan berzikir kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa umatnya yang sungguh-sungguh. Seperti saat ini kamu berada di sini, itu karena Allah gerakan dari kamu untuk dapat kebaikan dari Allah, memilih kamu menemui dan menuju jalan yang baik. Baiklah, akan saya coba. Tapi apakah setelah saya mendekatkan diri pada Allah, saya dapat kebahagiaan yang saya mau? Apakah ada yang mengisi kekosongan hati saya setelah itu? Bagaimana? Untuk itu kamu mulai mensyukuri Allah yang sudah diterangkan dalam Quran surat Al-Rahman ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kami ilahi subhanahu yang artinya manakah nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Dalam ayat tersebut Allah telah mengulang sebanyak 31 kali ayat tersebut agar menjadi pengingat kepada umatnya. Allah meminta kepada kita agar senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, baik secara langsung maupun secara tersembunyi atau tersirat. Baiklah Ustazah, terima kasih sudah mengingatkan saya. Semoga saya menjadi seorang yang lebih baik lagi. Semoga kebaikan Ustazah dilipat-lipat gandakan. Saya Danis, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum. Setelah perbincangan yang cukup panjang,
Danis meninggalkan musola untuk pulang ke rumahnya. Sekarang, setiap malamnya, ia mulai melakukan sholat tahajud. Berbekal mempelajari agama Islam dari seorang ustadz di dekat rumahnya, Danis termotivasi untuk membuat konten-konten yang inspiratif. Ia memanfaatkan media sosialnya untuk menggerakkan pengikutnya atau orang lain agar senantiasa mengingat Allah. Konten yang ia buat pun FYP di semua kalangan. Penggunaan media sosial juga ternyata mempunyai dampak yang positif selama penggunaannya yang tepat. Seperti konten yang dibuat oleh Danis telah menginspirasi banyak orang. Akibatnya, ada seorang konten kreator yang mengundang Danis untuk bergabung di podcast. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Nastain Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih ya, dari Mas Danis, seorang mahasiswa jurusan manajemen pemasaran di kampus UND Wates. Nah, Mas Danis, saya dengar Mas ini suka membuat konten-konten edukatif terkait pemahaman Islam. Nah, saya tentu saja pemirsa juga yang ada di di rumah ini penasaran apa sih yang membuat Mas Danis ini tergerak hatinya untuk membuat konten-konten seperti itu? Karena saya dulu itu karena saya tuh nggak punya tujuan hidup, kehilangan jati diri sebagainya gitu. Saya pengen berubah diri saya dan saya pengen orang-orang sekitar saya itu juga ikut berubah gitu karena pengaruh saya gitu istilahnya. Terus apa yang Mas lakukan setelah merasakan pengen mencari jati dirinya? Karena dulu tuh saya tuh nggak punya tujuan hidup, terus saya tuh merenung gitu apa yang saya lakuin tuh kayak serba salah gitu. Terus saya tuh melihat mahasiswa yang lain tuh kayak hidupnya bahagia, nggak ada masalah gitu loh. Sedangkan saya tuh beda 180 derajat gitu loh. Saya juga mikir ini kenapa hidup saya ini kayak gini gitu loh. Kayak merasa stagnan ya? Iya, makanya. Terus saya mencoba jadi diri dengan cara sholat. Terus saya sholat masjid gitu. Nah, buat teman-teman sekalian nih, barangkali ada juga yang merasa seperti Mas Danis sebelumnya ya, yang merasa kehilangan jati diri itu. Jadi menurut Mas Danis ini ada langkah lebih baiknya kalian memperbaiki sholat kalian. Benar, supaya mungkin hidayah akan datang ketika kalian memperbaiki sholat kalian. Itu benar banget. Terus gimana Mas? Terus saya tuh ya habis sholat itu saya melihat seorang ustazah yang lagi mengajar gitu. Terus Di masjid itu? Iya di masjid itu mereka lagi ngajar gitu ustazahnya. Terus karena saya tuh punya pertanyaan sama ustazah itu, ya udah saya mencoba menghampiri, menanyakan sesuatu yang mengganjal di hati saya gitu. Saya karena itu ini ya cerita tentang apa yang saya alami gitu, Apa yang Mas rasain diceritakan semua ke ustazah itu? Ya benar. Jadi setelah itu ustazahnya mendengar cerita saya, dia memberi nasihat macam gitu. Jadi ya kalau manusia tuh jati dirinya itu istilahnya harus mengenal Allah lebih jauh gitu. Singkatnya begitulah. Oh, jadi karena pertemuan Mas dengan ustazah yang ada di masjid itu membuat hati Mas tergerak untuk merubah diri Mas menjadi lebih baik seperti itu. Nah, jadi habis saya dinasihatin sama ustazahnya tuh, saya merenung kesalahan saya itu apa, yang kurang itu apa. Jadi saya memperbaiki masa lalu saya gitu loh. Saya mencoba menjadi lebih baik gitu. Nah teman-teman, bagus nih apa yang dilakukan oleh Mas Danis. Jadi ketika dia ingin merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik, dia juga tak lupa untuk mengajak orang lain supaya apa yang kejadian oleh Mas Danis ini tidak terulang juga oleh apa yang kalian alami. Seperti itu. Ya pokoknya saya akan berusaha tetap lebih baik untuk share konten-konten edukatif saya tentang Islam gitu. Jadi ya kalau ada yang butuh bantuan saya gitu, mungkin bisa ya tanya-tanya saja lah gitu. Jadi sebisa mungkin akan saya jawab dengan setahu saya dan semangat. Oke. Nah Mas Danis, mungkin teman-teman di rumah ini penasaran sama username sosmed Nah Mas Danis, mungkin teman-teman di rumah ini penasaran sama akun Instagram Mas Danis yang Mas Danis di mana menyebarkan halal atau konten-konten edukatif di platform tersebut.
Boleh dong spill username IG-nya ke teman-teman di rumah. Ya, ini sebenarnya IG saya ada di bawah sini ya, jadi silahkan dicari aja sendiri. Oke, buat teman-teman di rumah, barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau masih mengganjal di pikiran, boleh DM langsung ke IG-nya Mas Danis ini. Benar sekali. Oke teman-teman semua, mungkin kita sudah sampai nih di penghujung video kita, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Danis atas waktu yang disempatkannya melewati waktu sibuknya saat kuliah ya Mas ya. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Jangan lewatkan video-video dari Nastain Podcast selanjutnya, karena selain Mas Danis, kita juga akan tentu saja mengundang sosok-sosok yang menginspiratif lainnya. Oleh karena itu, tetap pantau terus akun YouTube Nastain Podcast. Terima kasih. Bajuku kena. Udah. Udah.